Bab 35. Masalah kamar. Nah, ini kamar Nona Denisa. Omar menjelaskan. Dan yang agak kecil ini kamar Nona Billy, goda Omar. Hei, jangan sembarangan. Namaku Billy bukan Nona Billy. Oi hitam manis sayang jangan marah ya, goda Omar lagi. Sebenarnya ia tidak tahan ingin tertawa. Tapi ngeri juga jika sewaktu-waktu sifat jantan Billy keluar. Kalau nonjok bisa bonyok muka Omar. Walaupun feminin Billy ini memiliki tubuh yang tinggi dan kekar. Omar membuka pintu kamar yang sudah dipersiapkan untuk Denisa. Silahkan Nona Denisa. Eits, tunggu dulu. Billy masuk terlebih dahulu sebelum Denisa. Ia memastikan kamar dan keadaan kamar terlebih dahulu. Tak lama kemudian ia keluar dengan muka masam. Inikah yang disiapkan oleh Tuan Arun? Iya, memang itu kamar untuk Nona Denisa, jawab Omar. Tuan sudah menyuruh orang membersihkan kamar itu. Tidak, Nona Denisa tidak bisa tinggal di kamar seperti ini. Memangnya kamarnya kenapa? Tanya Olive yang dari tadi menahan emosi. Nona Denisa di Perancis tinggal di lingkungan yang memiliki udara yang alami. Dan kau tahu kamar ini sama sekali tidak memiliki sirkulasi udara yang baik. Dari mana kamu tahu kalau kamar ini tidak memiliki sirkulasi udara yang baik? Kalian saja belum mencobanya. Dan perlu kamu tahu ya, kamar tamu di rumah utama memiliki fasilitas yang lebih baik dari hotel, jawab Olive. Tampak wajahnya menegang hingga otot di pelipis wajahnya terlihat keluar. Tenang Olive sayang, kalau kamu ladeni si hitam ini bisa kamu darah tinggi. Omar berusaha menenangkan Olive yang sudah tampak emosi. Karena tamu Tuan Arun ini banyak maunya. Sembarangan kamu, mau aku robek mulutmu. Billy tampak marah dipanggil si hitam oleh Omar. Denisa yang dari tadi diam akhirnya ikut bicara juga. Kalian berdua ini cuma pembantu di sini. Tolong jaga sikap jika tidak ingin aku laporkan pada Arun. Mau kalian dipecat, ancam Denisa. Tuh dengar apa kata Nona Denisa, kalian jangan macam-macam. Billy tampak tinggi hati. Omar dan Olive terdiam, mereka memilih mengalah. Di mana kamar Tuan Arun? Kenapa tanya? Nona Denisa adalah keluarga, jadi harus saling berdekatan. Itu yang pintunya paling besar, tunjuk Omar. Sebelahnya lagi. Itu kamar Tuan Muda. Nah kalau begitu Nona Denisa tidur di kamar bersebelahan dengan kamar Tuan Muda. Tidak bisa, itu kamar Bu Cira. Cira, guru baru itu, tanya Denisa keheranan. Bagaimana bisa guru yang tidak memiliki hubungan keluarga bisa tinggal di rumah utama? Iya betul, jawab Olive. Denisa memandang Billy dan sepertinya Billy tahu apa yang harus dia lakukan. Suruh guru itu pindah. Nona Denisa mau tidur di sana. Oh nggak bisa, terus Bu Cira tidur di mana? Yah terserah, dia kan hanya seorang guru. Kenapa harus diperlakukan istimewa? Hei jangan main usir orang dong. Ini harus seizin Tuan. Emosi Olive sudah tidak terbendung lagi. Ia mendorong Billy. Oh berani kamu ya. Billy juga tersulut emosi. Ada apa ini? Tanya Cira yang tiba saja datang karena mendengar keributan. Nih Bu Cira, dia mau tidur di kamar Bu Cira. Cira sempat kaget mendengar penjelasan Olive. Maaf apa ini sepengetahuan Tuan? Hei, jaga bicaramu. Ini Nona Denisa adik dari Nyonya di rumah ini. Dia bukan orang biasa, mengerti? Saya tahu, tapi apakah kepindahan ini atas perintah Tuan? Tidak perlu menunggu perintah Tuan Arun. Nona Denisa juga memiliki hak yang sama untuk bisa memerintah. Nggak bisa begitu dong, lagi Olive tersulut emosi. Atasan kamu adalah Tuan Arun, kau dengar itu banci. Apa? Kau bilang aku apa? Banci. Dasar kurang ajar. Kau harus mendapat pelajaran. Dengan spontan Billy menjambak rambut Olive. Omar yang tidak terima Olive diperlakukan seperti itu ikut membalas dengan naik ke punggung Billy dan menjambak rambutnya. Mereka bertiga saling menjambak.
Cira yang melihat hal itu berusaha melerai tapi dicegah oleh Denisa. Ia menarik tangan Cira dan membenturkannya di tembok. "Hei, apa salahku Nona?" teriak Cira. Denisa hanya tersenyum sinis, itu membuat Cira juga terbakar emosi. Ia mengangkat tangannya untuk membalas perbuatan Denisa akan tetapi garis bawah. "Apa yang kalian lakukan? Hentikan semua!" teriak Arun. Denisa langsung berlari mendekati Arun. Dengan sikapnya yang manja dan wajah tak bersalah ia mencoba mengadu pada Arun dan menjadi pihak yang teraniaya. "Arun, lihat para pembantumu. Mereka berani bertindak kurang ajar padaku." "Bohong. Itu bohong Tuan," teriak Olive yang saat ini rambutnya acak-acakan. "Diam, diam Olive," teriak Arun. "Tuan, lihat keadaan saya. Rambut saya acak-acakan dan kulit saya terluka juga karena ulah mereka," adu Billy. Ia berakting seolah-olah benar-benar lemah dan terluka. Omar yang melihat mencibir. "Hele, dasar banci," umpatnya. Tuan dengan sendiri kan. Jangan percaya dengan mereka Tuan," teriak Olive. "Sudah diam semua," teriak Arun. Kali ini wajahnya sangat emosi. Omar ceritakan apa yang terjadi. "Sesuai perintah Tuan kami membawa Nona Denisa ke kamar tamu yang sudah dibersihkan. Akan tetapi banci hitam ini meminta agar Nona Denisa tidur di kamar itu," tunjuk Omar. "Kamar itu milik Bu Cira, tapi banci hitam ini garis bawah. Jangan sebut aku banci." Billy menaikkan tangannya siap memukul Omar. "Omar, hargai tamuku," teriak Arun. "Maaf Tuan." "Lanjutkan." Tapi Billy bersikukuh kalau Nona Denisa harus tidur di kamar itu. "Karena itu kami mulai bertengkar." "Kenapa kamu minta pindah Denis? Bukankah kamar yang sudah aku siapkan sesuai dengan seleramu? Selama aku tinggal di Perancis selalu menghirup udara yang bersih. Dan kamar yang kau siapkan untukku sirkulasi udaranya kurang bagus dan sedikit pengap." Billy sangat memperhatikan kesehatanku jadi ia meminta kamar yang sirkulasi udaranya bagus dan itu ada di kamar Cira. "Salah aku minta pindah." Arun tampak terdiam cukup lama. "Baiklah kamu bisa pindah ke kamar Cira. Tapi Tuan garis bawah," ucap Cira yang terpotong karena Arun memberinya tanda untuk tidak membantah. Denisa dan Billy tersenyum penuh kemenangan. Sedangkan Omar dan Olive tampak geram akan keputusan Arun. "Kemasi barangmu Cira," perintah Arun. Omar, Olive bantu Cira berkemas. "Baik Tuan," jawab mereka bersama. Cira tampak tidak percaya bahwa Arun akan berpihak pada Denisa. Tapi pada akhirnya Cira kembalikan bahwa antara dia dan Denisa tentu tuannya itu akan memilih Denisa. Ia hanya seorang guru dan tidak seharusnya mendapat perlakuan istimewa. "Permisi Tuan, saya akan berkemas." Cira melewati Arun dengan menunduk. Ia takut matanya yang berkaca-kaca akan terlihat olehnya. Karena barang Cira tidak begitu banyak, tentu saja tidak membutuhkan waktu yang lama untuk berkemas. "Terima kasih Omar, Olive sudah membelaku. Aku tidak habis pikir dengan Tuan. Bisanya membela nenek sihir dan banci itu." Kecilkan suaramu Olive. "Aku tidak mau kamu mendapat hukuman dari Tuan." "Terus Bu Cira tidur di mana?" tanya Omar. "Tenang saja Omar, kan ada Pak Woku. Aku bisa tinggal dengannya." "Ya sudah kamu akan antar ibu ke sana." Mereka keluar dari kamar dengan membawa 2 koper. Satu berisi pakaian dan satu lagi barang pribadi Cira. "Sudah Tuan." Cira kembali menghadap Arun yang masih ada di sana. Arun hanya menjawabnya dengan anggukan. "Kalau begitu saya permisi, pamit Cira." Ia sedikit kecewa dengan sikap Arun yang tidak seperti biasanya yang akan selalu membelanya. Cira dibanti Omar dan Olive pergi dari rumah utama. Denisa yang melihat itu tersenyum bangga. "Jangan melawanku gadis kecil," ucap Denisa dalam hati. "Terima kasih Arun sudah membelaku. Ternyata sikapmu padaku tidak berubah. Masukkan barangmu, istirahatlah. Kamu pasti lelah."
Aku pergi dulu, pamit Arun. Sementara itu, tampak Omar, Olive dan Cira yang membawa koper berjalan keluar dari rumah besar. Mereka duduk sebentar di bangku taman untuk mengatur napas. Ternyata koper Cira lumayan berat, sedangkan jalan di perkebunan yang naik turun membuat mereka harus menjinjing koper karena kalau digeledek akan rusak rodanya. Kalian membantuku sampai sini saja. Rumah Pak Wo agak jauh dari sini. Gak Bu Cira, kami akan tetap mengantar Bu Cira. Tasku berat Omar, lihat itu, tunjuk Cira. Tangan Olive berdarah, mungkin terkena kuku Billy yang panjang. Tidak apa Bu Cira. Luka ini tidak sakit, tapi ini yang lebih sakit, ucapnya sambil menepuk-nepuk dadanya. Tidak perlu sakit hati Olive. Ingat Nona Denisa adalah keluarga Tuan Arun, kita harus menghormatinya. Tapi di sini yang jadi korban Bu Cira. Tuan Arun benar-benar tega, tampak perkataan Olive yang masih emosi. Ya sudah, ayo kita lanjut lagi, ucap Cira. Mereka melanjutkan perjalanan menuju rumah Syamsuddin yang ada dalam perkebunan. Syamsuddin dan Sulaiman mendapat perlakuan istimewa karena dedikasi mereka yang tinggi terhadap perkebunan. Arun membuatkan mereka rumah di dalam perkebunan. Mau kemana kalian? Tanya Arun tiba-tiba. Ternyata ia menyusul mereka. Ke rumah Pak Wo, jawab Cira tanpa ekspresi. Buat apa? Tuan sudah menyuruh saya berkemas dan keluar dari kamar itu. Artinya saya harus pindah. Kalau tidak di rumah Pak Wo, kemana lagi? Ada. Ikut aku, perintah Arun. Ia mengambil koper dari tangan Cira dan membawanya. Mereka bertiga keheranan dengan sikap Arun. Sudah, kita ikuti saja, bisik Cira. Arun berjalan melalui sebuah lorong. Lorong itu masih menyatu dengan rumah utama. Cira, Omar dan Olive tahu ada lorong itu tapi mereka tidak pernah melewatinya. Di ujung lorong ada sebuah pintu besar yang tertutup rapat. Dan ternyata ada sebuah rumah di sana. Rumah itu lumayan besar dan banyak terdapat jendela kaca yang besar pula. Rumah siapa itu Tuan? Tanya Cira. Rumah pertamaku, jawab Arun sambil tersenyum. Bersambung.